Tes. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gedung Alpha Omega ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui ibadah live streaming di rumah masing-masing. Hari ini kita kembali melakukan ibadah keluarga yang dilayani oleh presbiter lintas sektor, dan yang akan memimpin ibadah kita sebagai pemberita firman pada malam hari ini adalah Vikaris Melki Patoni. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu Bapa di malam hari ini, karena kami boleh merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, lebih-lebih di sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa di sorga, Engkau melihat keberadaan kami Tuhan di malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami, secara khusus ibadah keluarga Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Bapa di sorga, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Vikaris Melki Patoni ya Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya, baik kami yang ada di gedung Alpha Omega ini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami rindu untuk menerima sabda. Untuk itu curahkan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, serta dengan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk sabda. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 hingga ayat yang ke-23 yang mengatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita yang ada di gedung Alpha Omega maupun kita yang mengikuti ibadah secara live streaming bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hampir setiap minggu kita mengikuti ibadah baik secara daring maupun secara luring. Namun ketika kita selesai mengikuti peribadahan, tentunya kita memaknai firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan pengertian yang berbeda-beda. Ada yang mendengar firman Tuhan, kemudian disibukkan dengan pemahamannya sendiri, pada akhirnya ia salah langkah dalam menerapkannya. Kemudian ada juga yang ketika mendengarkan firman Tuhan, namun ia tidak mengerti dan memahaminya. Karena ia tidak dengan sungguh-sungguh mengikuti peribadahan, ia menganggap bahwa ibadah ini hanya sekadar rutinitas belaka. Dan ada yang ketika mendengarkan firman Tuhan, kemudian mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan berimannya. Nah, mengapa ada banyak hal beragam dalam respon firman Tuhan ini? Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan belum sepenuh hati atau dengan kesungguhan mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu. Mungkin juga ada sebagian orang yang mengikuti peribadahan, mendengarkan firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Seperti yang saya sampaikan di awal, menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Nah, kemudian ibu bapak saudara, hal-hal inilah yang membuat atau menghambat iman kita untuk terus bertumbuh dan bahkan berbuah. Nah, dalam bacaan kita saat ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, maka harus dengan kesungguhan hati mau mendengarkan firman Tuhan, mau membuka hati, mau menerima akan kebenaran firman Tuhan itu, dan menghayati akan pengajaran-pengajaran Yesus. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan itu mampu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan beriman mereka. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melihat bacaan kita dari ayatnya yang pertama hingga pada bagian bacaan kita, dikisahkan bahwa Yesus pada saat itu berada di dalam perahu. Ia mengajar banyak orang yang berdiri di sepanjang pinggir pantai. Ia mengajar orang-orang pada saat itu tentang kerajaan sorga. Ia menggunakan perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang menaburkan benih yang terjatuh di pinggir jalan, kemudian benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Kemudian juga ada benih yang ditabur di semak yang berduri. Dan yang terakhir, benih ditabur di tanah yang baik. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ternyata tidak dimengerti, ternyata tidak dipahami oleh pendengar pada saat itu dan juga para murid. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini, Yesus mengelompokkan atau membagi menjadi 4 bagian orang dalam merespon akan kebenaran firman Tuhan. Para murid tidak mengetahui arti dan apa maksud dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian dalam bagian bacaan kita saat ini, dimulai dari ayat yang ke-19,
Yesus pun mulai menjelaskan apa makna dan apa arti dari perumpamaan yang disampaikan. Dalam ayat ke-19, Yesus menjelaskan arti perumpamaan penabur mengenai benih yang ditabur di pinggir jalan. Tanah yang berada di pinggir jalan berarti tanah yang seringkali dilewati, dilalui oleh banyak orang, diinjak-injak oleh orang, sehingga tanah itu menjadi keras. Sehingga benih yang ketika ditabur di tempat itu, ia tidak akan bertumbuh karena tanahnya keras. Sama dengan firman Tuhan, ketika orang mengeraskan hati, menutup dirinya, tidak mau membuka hatinya menerima akan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh di dalam hidupnya. Firman itu tidak akan berbuah dalam kehidupan. Secara sederhana, pada bagian yang pertama ini, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ini adalah kelompok yang mengeraskan hatinya, kelompok yang tidak mau menerima akan kebenaran firman Tuhan, kelompok yang tidak mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan karena mengeraskan hatinya. Kemudian kelompok yang kedua pada bagian ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Bagian benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Pada masa itu sangat umum sekali tanah yang berbatu. Lapisan tanahnya sangat tipis. Tanah hanya beberapa inci di atas batu. Kemudian benih itu ditaburkan. Benih itu akan bertumbuh karena menerima sinar matahari. Namun ketika mulai lama, akarnya mulai tumbuh, dan benih itu ingin mencari makanan dan juga minuman di bawah tanah, dia tidak menemukan. Dia akan menemukan batu. Pada akhirnya benih itu menjadi layu karena terkena sinar matahari, tidak mendapatkan makanan dan air. Pada akhirnya menjadi layu dan mati. Sama dengan firman Tuhan yang ditabur. Firman Tuhan yang ditaburkan pada awalnya diterima oleh orang-orang dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Namun ketika diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, ia meninggalkan Tuhan. Ia tidak setia. Dapat dikatakan pada bagian kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang belum sepenuh hati atau masih setengah hati dalam menerima dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga ketika diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, maka imannya mulai goyah dan ia meninggalkan Tuhan. Ketika diperhadapkan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang rumit, ketika kita sebagai minoritas berada dalam tekanan, kemudian ada pilihan. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, maka engkau akan hidup, maka engkau akan menerima kekayaan. Namun ketika engkau tetap setia, maka engkau akan mati. Ada pilihan yang mana? Kita memilih pilihan yang mana? Kelompok yang kedua ini, ia akan memilih untuk meninggalkan imannya, karena ia tidak tahan dengan cobaan. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Kemudian pada bagian yang ketiga, pada ayat yang ke-22, bagaikan benih yang ditabur di semak berduri. Ia mendengarkan firman Tuhan, ia menerima firman Tuhan. Namun dalam hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keinginan pada kenikmatan duniawi. Fokus utamanya hanya pada kesenangan duniawi. Ia tidak lagi berfokus pada Allah. Yang lebih diutamakan adalah kekayaan, yang lebih diutamakan adalah pekerjaannya dibandingkan datang beribadah kepada Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupannya hanya untuk mencari kekayaan. Ia tidak mau mencari Tuhan. Kesenangan duniawi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan
kesenangan surgawi, untuk datang kepada Tuhan. Itu kelompok yang ketiga, yang hanya memfokuskan hidup dan kehidupannya mencari kesenangan duniawi dan mengabaikan Tuhan. Dapat dikatakan juga bahwa dia hanya berfokus pada berkat Tuhan, padahal ada yang lebih utama, yaitu sang sumber berkat itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, ketika benih itu ditaburkan di tanah yang baik, maka benih itu akan menghasilkan buah yang baik. Benih itu akan bertumbuh dengan baik, dan buah-buah yang baik itu akan dihasilkannya. Karena apa, ibu bapak saudara? Karena ia bersifat terbuka. Ia mau mendengarkan firman Tuhan. Ia mau menerima ajaran Tuhan itu. Sehingga ia mampu bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Kondisi yang mengancam kehidupannya. Ia tetap bertahan. Ia tidak tergoda dengan keinginan-keinginan duniawi. Ia tetap setia datang kepada Tuhan. Fokus utama kepada Tuhan. Sehingga tantangan dan pergumulan itu tidak menjadi persoalan baginya. Itu tidak menjadi halangan baginya untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Intinya dia mau menerima, ia mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ia mampu berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perumpamaan penabur ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua orang dapat mendengar, menerima firman Tuhan, kemudian ia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Namun dalam pembacaan kita saat ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang menerimanya dengan setengah hati. Ada yang menerimanya dengan tidak sungguh-sungguh. Namun dari firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus mau mengajak para pendengar untuk menyambut dan menerima ajarannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, sehingga mampu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan pribadi maupun juga berdampak bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, khususnya berfokus pada membuka hati dan mau menerima serta mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengar dan menerima firman Tuhan itu, maka kita akan mengerti dan memahami. Dalam ayat yang ke-23 tertulis bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar dan mengerti supaya kita dapat bertumbuh, kita dapat menghasilkan buah yang baik dimanapun kita berada. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun juga dalam kehidupan bergereja. Di tengah penuh dengan tekanan hidup, kita harus belajar untuk mendengar, untuk mengerti dahulu. Karena banyak orang pada saat ini, jika mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah, yang kemudian menegur kehidupan pribadi kita, malah kita mengeraskan hati untuk menerima. Kita menutup diri untuk menerima firman Tuhan itu dalam hidup kita. Pada akhirnya kita tidak mampu mengevaluasi diri. Kita tidak mampu bertumbuh di dalam iman. Karena firman yang kita dengarkan itu tidak dapat kita terima. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus
kasihi. Saat ini mari kita membuka hati, kita mau membuka telinga untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti dan memahaminya. Dan kita dapat ibaratkan sebagai tanah yang baik. Yang dapat menghasilkan buah yang baik. Dalam kondisi dan keadaan apapun. Ketika kita menjadi tanah yang baik, maka kita tidak akan digoyahkan dengan pergumulan hidup, dengan tantangan hidup sekalipun. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini kali kedua rumah-rumah ibadah ditutup. Kita melakukan peribadahan secara daring, secara online. Karena penyebaran COVID-19 semakin besar jumlahnya. Banyak korban jiwa karena COVID-19. Namun dalam situasi dan keadaan seperti ini, bukan menjadi alasan bagi kita. Menjadi alasan yang menghalangi kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah dalam iman. Melainkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, menjadi sebuah pengalaman iman. Dan membuat kita mengandalkan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dan penguat dalam kita menjalani kehidupan. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Saat ini firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita, mau mengajak kita untuk mendengar, menerima, dengan tidak mengeraskan hati, untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita mampu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan dengan tidak mengeraskan hati, melainkan terbuka. Banyak hal yang kita dengarkan selama ini, namun kita harus selektif. Ketika kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak menumbuhkan iman kita, lebih baik dijauhi, lebih baik ditinggalkan. Ketika kita mendengarkan misalnya, mendengarkan orang-orang menceritakan kejelekan sahabat-sahabatnya, menceritakan kejelekan orang-orang terdekatnya, mari kita tinggalkan. Karena itu tidak membuat iman kita bertumbuh. Mari kita ada dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan secara daring, dilakukan secara online, yang dapat menumbuhkan iman kita. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus menjadi tanah yang baik, yang mau mendengar, mengerti, yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Oleh karena itu ibu bapak, dalam keadaan dan situasi apapun, kita harus menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang teguh, bersama dengan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan keluarga, gereja, dan bermasyarakat. Kunci utamanya, mau menerima dan mendengarkan firman. Terpujilah Kristus. Amin.
Kasih Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Ketika di hari ini Engkau telah melindungi dan menyertai perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa bersekutu, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang datang di gedung Alpha Omega ini, ataupun sahabat-sahabat kami Jemaat GPIB yang menyaksikan dari Facebook dan YouTube secara live streaming. Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami mulai dari pagi hingga saat ini. Terima kasih di dalam segala perjalanan kehidupan kami di hari ini. Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Tuhan yang mengasihi kami, di dalam doa syafaat ini ya Bapa, kami menyerahkan keluarga lepas keluarga Jemaat GPIB Manuel Medan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan, memberkati pendidikan anak-anak. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap keluarga Jemaat GPIB Manuel Medan dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan yang menyayangi kami, kami juga menyerahkan pergumulan COVID-19 yang saat ini sedang kami rasakan. Kami tahu ya Bapak, di dalam pergumulan ini ada rencana Tuhan yang sangat indah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, memberi kami kesabaran, ketabahan, menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam masa pandemi virus corona COVID-19 saat ini ya Bapak. Tuhan yang mencintai kami juga menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka pribadi lepas pribadi, agar di setiap kebijakan yang mereka ambil selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah kami ya Bapa, di dalam menangani COVID-19 saat ini. Ajari mereka, tuntun mereka untuk lebih bijak di dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia ya Bapak, kiranya boleh patuh dan taat pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian mengabdi di negeri kami, baik di institusi pemerintahan, aparatur pemerintahan, keamanan, dalam bidang hukum, kesehatan, ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Jadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia di dalam setiap pekerjaan mereka ya Bapak. Tuhan yang mengasihi kami juga menyerahkan pasien yang positif suspek PDP dan ODP ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk boleh mengangkat sakit penyakit mereka ya Bapak. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk mengangkat sakit penyakit mereka agar kesembuhan, pemulihan boleh berlaku
kepada sahabat-sahabat kami ini ya Bapa. Tuhan yang mengasihi kami juga menyerahkan para dokter, perawat, dan alat medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Bungkus semua dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar mereka boleh berjalan seturut sekehendak-Mu ya Bapa. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa buat dampak sosial ekonomi yang dirasakan di masa pandemi virus corona ini. Warga jemaat yang dirumahkan dan di PHK karena produktivitas dan aktivitas yang menurun. Biarlah mereka Tuhan bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Mereka Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka mampu bertahan di dalam situasi kondisi saat ini. Kami tahu ya Bapa, apapun permasalahan dan pergumulan kami diakibatkan masa pandemi virus corona ini, Tuhan mampu menolong dan membantu kami ya Bapa. Tuhan yang mencintai kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Immanuel Medan. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto beserta keluarga. Tuhan juga memberkati pelaksana harian Majelis Jemaat, memberkati para pelayan kategorial, komisi, subkomisi, panitia-panitia yang ada. Tuhan bungkus kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh sehati dan sepikir, agar kami boleh melaksanakan seluruh program kerja dan pelayanan dengan baik. Karena kami tahu semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang mengasihi kami juga berdoa buat pembangunan gereja Maduma, terkhususnya para donatur yang boleh ambil bagian dan berpartisipasi untuk mendukung pembangunan gereja Maduma ini. Berkati mereka ya Bapa, pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, agar apapun yang mereka telah sumbangkan terhadap pembangunan gereja Maduma boleh berbuah di dalam kehidupan beriman kami. Kami juga berdoa buat panitia pembangunan gereja Maduma. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Banyak tantangan dan rintangan yang mungkin dihadapi para panitia. Tapi kami akan percaya tangan Tuhan boleh menolong para panitia pembangunan gereja Maduma, agar semua proses boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa buat persidangan sinode yang ke-21 GPIB yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Tuhan, di dalam masa pandemi virus corona ini, kami serahkan rencana dan rancangan persidangan sinode ini ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhanlah yang campur tangan dan ambil bagian, sehingga tahap demi tahap boleh berjalan seturut dan sekehendak Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, masih begitu banyak doa dan permohonan kami ya Bapa, yang mungkin belum dapat kami sampaikan satu demi satu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang baik tahu apa yang kami butuhkan, tahu apa yang kami rindukan. Biarlah mujizat dan kasih sayang-Mu boleh nyata di dalam kehidupan beriman kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan
Jemaat terkasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106 00 74 000020 atas nama GPIB Immanuel Medan atau melalui QRIS GPIB Immanuel Medan dapat dilihat di layar YouTube bagi yang mengikuti live streaming. Kode untuk persepuluhan diakhiri dengan angka 10 dan untuk persembahan syukur dengan angka 15 pada akhir jumlah persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang kudus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih-lebih berkat yang Kau berikan bagi kami dan berkat kesehatan yang Kau berikan bagi kami di masa-masa pandemik ini. Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk memuliakan namamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan intisari warta jemaat Rabu tanggal 14 Juli 2021. Pertama, ibadah sharing diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB melalui Zoom meeting ID 424 264 1739 dan passcode Immanuel. Mohon kehadiran warga jemaat. Kedua, ibadah persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 07.30 WIB melalui Zoom meeting ID 424 264 1739 dan passcode Immanuel. Mohon kehadiran warga jemaat. Yang ketiga, mengacu pada surat instruksi Gubernur Sumatera Utara dan surat edaran Wali Kota Medan serta surat BP Mupel Sumut Aceh, maka pada masa penetapan PPKM darurat
tanggal 12 sampai tanggal 20 Juli 2021, ibadah jemaat GPIB Immanuel Medan hanya dilaksanakan secara daring atau live streaming, khususnya ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021. Dilaksanakan secara daring live streaming pada pukul 09.30 WIB melalui YouTube GPIB Immanuel Medan dan FB GPIB Immanuel Medan tanpa kehadiran warga jemaat. Demikianlah intisari Warta Jemaat hari Rabu kami sampaikan, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari berdiri. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kitab Bakti 115, baiknya yang pertama. Saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah yang melampaui segala akal, kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap jaga protokol kesehatan. Shalom.